Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Nova Meliza Rahmadanti, biasa dipanggil Nova. Saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah tutorial bagaimana sih cara untuk membuat heading, lalu kemudian daftar isi Backbridge yang nantinya ini akan berguna saat kita sedang mengerjakan skripsi, makalah, ataupun tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Microsoft Word. Dan tujuan dari video tutorial kali ini yaitu dengan setelah nanti kita belajar heading dan sebagainya, maka kita akan dipermudah dalam pembuatan daftar isi dari konten makalah ataupun file Word yang akan kita buat, kayak itu teman-teman. Jadi tanpa menunggu lebih lama, oleh sebab itu mari kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, tanpa menunggu lebih lama lagi nih ya, mungkin kita langsung masuk aja nih ke pembahasan kita mengenai gimana sih cara buat heading 1, heading 2, normal, Backbridge, ataupun nantinya dari semua itu akan kita buat yaitu daftar isi. Nah, untuk informasi sebelumnya, file Word yang aku gunakan ini merupakan Microsoft Word 2019 teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada susunan-susunannya yang berubah ataupun tidak sama, mungkin nanti kita bisa menyesuaikan aja ya. Nah, untuk pertama, di sini udah ada nih sebuah file atau makalah dari Microsoft Word yang nantinya akan dijadikan contoh untuk pembuatan heading itu sendiri. Heading, Backbridge, normal, dan daftar isi. Nah, pertama-tama kita ke menu view ya teman-teman. Ke menu view, nanti di menu show ini teman-teman tinggal checklist yang navigation pane. Nah, udah muncul kayak di sini. Terus selanjutnya kembali ke home lagi nih teman-teman. Nanti di styles tinggal diklik yang sudut paling bawah nih, sudut kanan bawah itu diklik aja. Nah, nanti bakal muncul kayak gini deh. Nah, selanjutnya kita akan mulai praktik gimana sih cara buat heading 1, heading 2, normal, Backbridge, ataupun nantinya di akhir kita akan membuat daftar isi gitu ya teman-teman. Nah, untuk membuat heading 1, pertama teman-teman cukup meletakkan kursor di depan judulnya ini sendiri. Di sini berarti di depan A. Kemudian teman-teman bisa klik heading 1. Nah, nantinya kalau misalkan teman-teman udah klik heading 1, di sini kan ada tanda panah kecil nih. Nah, ini diklik, kemudian diklik lagi, dipilih yang modify. Nanti di modify ini kita akan nyesuaiin susunannya itu sesuai sama yang kalau misalkan kita untuk nulis skripsi gitu istilahnya. Nah, pertama-tama di sini name-nya itu heading 1, style type-nya ini kita ubah jadi yang linked. Lalu style based on-nya normal. Selanjutnya style for following paragrafnya ini kita ke normal. Nah, untuk fontnya itu kan karena kita skripsian ataupun tugas yang lain biasanya pakai Times New Roman ya, jadi nanti disesuaikan aja. Terus untuk ukurannya kita pakai yang standar 12. Dan karena ini judul, jangan lupa di bold ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk penempatan huruf tulisan nih, karena dia judul berarti dia harus ada di tengah. Kemudian pilih yang batasnya ini agak renggang biar nanti tulisannya nggak mepet-mepet kayak gitu. Selanjutnya kita bakal ngatur juga paragrafnya nih. Nah, untuk paragraf heading 1 ini sendiri, alignment-nya ini udah bener centered. Terus outline levelnya juga udah langsung diatur. Kemudian untuk left dan right-nya ini kita atur ke 0 aja, nggak usah kita apa-apain. Dan di spesial baru kita atur ke first line. Nah, nantinya kalau memang teman-teman bisa mengubah gitu ya,
ini kan udah first line. Nah, by-nya ini bisa diubah ke 1. Tapi biasanya ini emang otomatis sih. Jadi, kalau misalkan ada yang inci, biasanya dia 0,5 inci. Dan kalau misalkan sentimeter, dia 1,27 kayak gitu. Nah, untuk before after-nya nih. Before after kita pakai 12 ya. Nah, dan line spacing-nya double karena emang biasanya kalau untuk skripsi itu line spacing-nya udah pasti double. Nah, selanjutnya kita tinggal klik OK, terus OK lagi, jadi deh. Nah, ini bisa kita terapin selanjutnya sampai ke daftar isi yang selanjutnya ini. Jadi ntar daftar isi yang ini tinggal kita klik heading 1, terus selanjutnya yang bab 1 pendahuluan juga kita klik heading 1. Nah, kenapa sih kita harus heading-heading ini? Nah, kita lihat nih ke navigation-nya. Tuh, ini kan udah ada abstrak, daftar isi, dan bab 1 pendahuluan. Nah, dengan adanya halaman-halaman ini, niscaya tuh kita bakal dipermudah teman-teman. Misalnya nih, untuk skripsi kita misalnya sampai beratus-ratus lembar gitu kan. Kan gak mungkin kan kita nge-scroll satu-satu. Jadi, dengan adanya navigation pane ini akan lebih memudahkan kita untuk menuju ke halaman berapa sih kita mau gitu. Misalnya ini kan udah di bab 1 pendahuluan. Terus mau ke abstrak, ya tinggal klik aja, nanti dia bakal balik lagi ke abstrak kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakal atur ke heading 2-nya nih. Nah, untuk heading 2, teman-teman bisa nempatin kursornya di judul yang sini, latar belakang masalah, dan di sebelum L-nya itu kursornya ditempatin. Kemudian di styles, teman-teman tinggal pilih heading 2. Kemudian di ini, di breakdown, terus milih modify. Untuk name-nya heading 2, style type-nya dia masih kayak yang tadi, linked. Kemudian style based on masih normal, dan following paragraph-nya juga dia dinormalin aja ya. Nah, ini kan udah Times New Roman kan, tapi fontnya kebesaran ukurannya. Jadi kita sesuaiin yaitu 12. Terus karena dia ini juga merupakan masih judul ya, atau jatuhnya tuh subjudul dari judul kita. Nah, ini tetap kita bold aja. Tapi karena ini subjudul, jadi kita kasih ke pinggir kiri. Kemudian jaraknya juga kita renggangin. Oke. Nah, susunannya untuk heading 2 seperti ini teman-teman. Kemudian kita juga atur paragrafnya. Alignment-nya left, terus outline-nya level 2. Nah, left sama right-nya ini sama kayak sebelumnya, yaitu kita nolin aja. Gitu. Di-nolin. Terus spesialnya kita ke first line. Nanti dia bakal langsung otomatis dengan sendirinya. Nah, untuk heading 2 ini spasinya kita nggak 12, tapi 6 aja teman-teman, biar jaraknya juga nggak terlalu renggang gitu ya. Nah, udah deh. Kalau udah kayak gini semuanya, tinggal klik OK, terus klik OK lagi. Nah, udah kan ya untuk subbabnya dari bab gitu. Karena ini baru latar belakang masalah, teman-teman bisa nyari lagi yang lain kayak ini. Habis latar belakang pasti ada perumusan masalah. Berarti tinggal diklik aja heading 2. Terus ada juga tujuan dan manfaat penelitian. Tinggal diklik lagi heading 2. Terus udah, berarti untuk bab 1 udah semua ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas untuk yang normal. Untuk yang normal, teman-teman bisa langsung ke naruh ininya, kursornya ke isi dari pembahasan. Misalnya untuk yang latar belakang masalah nih, kursornya bisa kita taruh di sebelum B di sini. Nah, habis itu kita klik normal, dan selanjutnya masih kita ke modify. Nah, untuk normal ini sendiri, ininya normal, paragrafnya nggak bisa diganti ya ternyata ya, emang udah paragraf gitu. Dan following paragrafnya dia masih normal. Untuk fontnya udah Times New Roman, tapi ukurannya kita perbesar.
Dan ini nggak usah di bold ya teman-teman, karena ini kan jatuhnya isi dari file Word yang akan kita buat gitu. Jadi nggak perlu di Word, nggak perlu di bold, karena dia ini bukan judul ataupun subjudul. Nah, karena ini jatuhnya isi, berarti kita justify aja atau rata kanan kiri dengan intensitas yang direnggangin lagi kayak tadi. Kayak gini ya. Untuk formatnya, selanjutnya kita ke paragraf. Nah, di paragraf ini udah langsung otomatis ya. Yang atas tuh justify, terus outline-nya itu body text, dan untuk left right-nya udah benar, 0, spesialnya kita buat ke first line lagi. Nah, untuk yang normal, spasinya ini kita buat 12 lagi sama kayak heading 1 gitu ya. Nah, untuk line spacingnya udah pas, double, karena emang kalau skripsi itu biasanya double, teman-teman. Nah, kalau udah, ya udah sih, tinggal diklik oke lagi, terus di okein lagi. Nah, langsung berubah deh semuanya. Tuh, langsung berubah kan? Nah, mungkin aku kasih mohon maaf, maksudnya saya kasih contoh untuk bab 1 dulu aja kali ya. Nanti untuk bab-bab selanjutnya, teman-teman bisa coba sendiri, bisa disesuaikan dengan arahan yang saya berikan. Nah, selanjutnya saya akan coba gimana sih cara untuk membuat daftar isi. Nah, untuk daftar isi ini sendiri, judulnya nggak apa-apa, udah ditulis dulu. Namun kontennya nih masih belum ada nih. Nah, ini tinggal kita enter aja ya ke bawah sekali. Terus teman-teman masuk ke menu ini, reference ya. Kemudian pilih table of contents di paling kiri. Pilih yang automatic table 1. Oke, kita tunggu. Nah, nanti daftar isinya akan otomatis terbuat. Kayak gini teman-teman, kurang lebih ya. Nah, karena daftar isi di atas udah ada, nah berarti yang kontensnya tinggal kita hapus aja. Dan juga karena ini masih berantakan ya, untuk penempatannya, ini bisa kita atur aja di atasnya, di jarak dari word ini kita blok. Terus ininya kita mainin aja teman-teman, biar gimana mereka bisa kayak biasa gitu. Nah, ini udah. Nah, karena kalau udah walaupun kayak gini tapi dia bentuknya udah kayak gini, karena kan bentuk biasanya emang kayak gini ya, berarti daftar isinya udah jadi. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, saya juga udah ngebuat nih satu contoh file, dimana filenya ini udah komplit semuanya pokoknya. Nah, untuk contohnya yang ini dia. Nah, gini teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman semua udah masukin nih untuk judulnya kasih heading 1, terus subjudulnya kasih heading 2, dan untuk isi dari semua tema atau makalahnya itu udah dinormalin, nanti jatuhnya bakal kayak gini teman-teman. Jadi ntar bakal banyak mulai dari abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan. Nah, yang ini kenapa beda? Itu ya nggak lurus ke bawah gitu, karena emang ini adalah subbab heading 2 gitu. Nah, oke, lanjut terus sampai nanti terakhir lampiran kayak gitu. Nah, gimana sih cara untuk pack bridge? Tadi aku lupa ya. Maaf, tadi saya lupa untuk cara untuk pack bridge. Nah, cara untuk pack bridge ini ketika kayak gini teman-teman. Misalnya di sini nggak sesuai ya, maksudnya kayak nggak bagus nggak sih kalau misalkan tulisannya tuh kepisah gitu. Nah, teman-teman bisa langsung ke pack bridge aja gitu. Jadi kursornya taruh di depan sini lagi, di depan huruf K yang mau kalian pack bridge lah istilahnya. Terus teman-teman tinggal ke menu insert. Dan nanti di bagian page, ini ada pack bridge yang paling bawah. Ini tinggal diklik. Nah, jadi nanti secara otomatis tulisannya ini akan langsung ke menu atau halaman selanjutnya gitu. Jadi nantinya dengan ada pack bridge ini, halamannya ini bakal lebih rapi susunannya kayak gitu teman-teman.
Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video tutorial kali ini.